kita memulai buku ketiga, Mang, yaitu Oke, makin bertumbuh, makin menjadi berkat. Kami silakan, Mang. Oke, mari silakan Abang Kakak kita buka buku kita pada buku yang ketiga, makin bertumbuh, makin jadi berkat. Kita masih baru bab 1, Bang Royan. Iya, Mang. Ya. Bab 1 halaman 2. Aku yang baru, dilandaskan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Aktivitas yang pertama, cari tahu segala sesuatu tentang pemungut cukai. Kamu bisa mencarinya di kamus Alkitab, ensiklopedia, internet, atau bertanya kepada orang lain yang mengerti. Baca juga Lukas pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 sebagai pembanding. Yang kedua, ceritakan dan bandingkan hasil temuan dan teman-temanmu di dalam kelompok. Pendahuluan, Joni dan 2 benih jagung. Joni menanam 2 benih jagung pemberian guru biologi untuk tugas praktikum. Kedua benih jagung itu terlihat sama saja. Setelah beberapa hari, salah satu benih jagung mulai menunjukkan pertumbuhan, sedangkan yang lain tidak. Awalnya, Joni berpikir bahwa ini hanya masalah waktu pertumbuhan yang berbeda pada tiap benih. Namun setelah waktu berlalu cukup lama, benih jagung itu tak juga menunjukkan pertumbuhan. Padahal benih yang lain sudah menunjukkan pertumbuhan, bahkan sudah mulai bertumbuh menjadi pohon jagung. Apakah yang sebenarnya terjadi? Ternyata benih yang tidak bertumbuh itu bukanlah benih sungguhan, melainkan benih tiruan. Kisah Joni dan benih jagungnya di atas menggambarkan kehidupan rohani seseorang. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mempunyai benih rohani di dalam dirinya. Ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Pertobatan sejati selalu ditandai dengan munculnya buah-buah yang nyata dari pertobatan itu. Inilah yang membedakan pertobatan di dalam Tuhan Yesus dan pertobatan di luar Tuhan Yesus. Pendalaman Alkitab, bacalah Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu mengapa Sakeus si pemungut cukai disebut sebagai orang berdosa? Ayat yang ke-7. Yang kedua, bagaimana Sakeus bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus menjumpai Sakeus? Bandingkan ayat yang ke-10. Saya pikir kita sampai di situ aja ya, sampai di pendalaman teks. Mari kakak abang kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, dan sebagai pembanding nanti di dalam pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang
akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lukas 3 ayat 12 sampai 13. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan bagimu. Oke, yang pertama dari aktivitas tadi ya, kita mencari tahu segala sesuatu tentang pemungut cukai ya melalui landasan Lukas pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-13 ya, siapakah pemungut cukai itu, kemudian kita menceritakannya nanti di dalam diskusi ya. Di dalam pendalaman teks ya sekilas ya, jadi sekilas cerita pasal yang ke-19 ini merupakan cerita bagaimana perjumpaan Yesus dengan orang-orang dari berbagai lapisan pekerjaannya, yang kebetulan dalam pasal 19 Yesus berjumpa dengan Sakeus, bahwa dia adalah seorang pemungut cukai. Jadi kalau di lebih kontekstualnya sih yang boleh kita pahami di dalam konteks yang sekarang. Kakak Abang pernah dengar apa orang yang bekerja di BNI 46? Bang Roni tahu nggak BNI 46? Bangun kan emang? Yang koperasi. Oh. Jadi kalau di Jawa Tengah, jadi itu disebut dengan pengistilahan BNI 46 ya. Jadi mereka yang membungakan uang kepada para pedagang-pedagang kecil, yang tentu saja itu merupakan aktivitas ekonomi ya. Itu yang bisa kita lihat di dalam konteks kita yang sekarang. Nah, tentu saja di dalam pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam pelayanannya, tentu saja kita memahami setelah tersiarnya berita tentang kesiapaan Yesus, bahwa dia melakukan berbagai hal yang bisa kita katakan merupakan sangat fenomenal ya. Jadi tentu saja itu merupakan penggambaran dan juga satu keingintahuan orang-orang banyak itu terhadap siapakah Yesus itu sebenarnya, yang sebenarnya dia mampu melakukan mukjizat penyembuhan ya, bahkan di dalam hari Sabat misalnya, di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, justru Yesus ketika melakukan hal-hal itu di tengah-tengah orang banyak itu, dalam pandangan orang umum secara umumnya, mereka memahami bahwa apa yang sudah ditetapkan itu, misalnya di dalam peribadahan, apa yang harus dilakukan di dalam peribadahan itu, mereka sudah punya aturan-aturan tertentu apa-apa saja yang boleh dilakukan, misalnya ketika orang yang bisa melakukan mukjizat penyembuhan dan apa yang dilakukan di hari Sabat. Nah, aturan-aturan itu tentu saja sudah menjadi satu tradisi yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Nah, tentu saja melalui penggambaran kebiasaan dan budaya yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi, ternyata dari beberapa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu terkadang itu bertentangan dengan cara pandang umum ya. Cara pandang umum yang tentu saja yang bisa kita lihat di dalam teks ini, bahwa seorang pemungut cukai itu adalah dikategorikan
kepada orang-orang yang melakukan keberdosaan, yang melakukan tindakan dosa. Dan tentu saja yang dilakukan para pemungut cukai itu adalah mengumpulkan keuntungan sebanyak mungkin. Jadi itu yang bertentangan, yang seolah-olah ketika itu dikerjakan, ketika itu dilakukan di dalam kehidupan, di dalam masa pelayanan Yesus, jadi mereka memahami bahwa cara pandang umum pun terhadap orang-orang yang melakukan mengumpulkan uang, membungakan uang kepada orang lain, tentu saja itu menjadi sudut pandang ternyata itu banyak merugikan di satu pihak, menguntungkan di pihak yang si pemungut cukai. Nah, tentu saja menjadi satu penggambaran yang boleh kita lihat melalui pasal ke-19 tentu saja akan menunjukkan kepada kita beberapa fakta, beberapa dasar yang melandasi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya Sakeus dan apa yang dia lakukan setelah di dalam rasa keingintahuannya melihat, mengetahui siapa itu Yesus, dan Yesus tentu saja dia sebagai anak Allah, dia mengetahui apa yang terdapat di dalam hati Sakeus itu. Nah, perubahan-perubahan di dalam pola pikir dan apa yang boleh dilakukan oleh Sakeus dan Yesus di dalam teks ayat 1 sampai ayat ke-10 itu, nah kita akan melihat di dalam bagaimana nanti kita di dalam mendiskusikan ketika kita juga diperhadapkan dengan Injil Kerajaan Allah. Jadi salah satu tugas utama dari kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan orang banyak adalah memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah itu. Jadi tema sentral dari Injil-Injil sinoptik itu merupakan tema tentang pemberitaan tentang Kerajaan Allah. Jadi secara khusus Lukas berbeda dengan Injil ketiga Injil yang lainnya. Nah, Lukas itu lebih kepada melihat satu karena kebetulan penulis Injil Lukas itu berprofesi sebagai orang di kesehatan ya. Jadi mungkin dalam sekarang seperti dokter dia. Jadi dia dokter yang mengerti tentang kesehatan. Nah, Injil Lukas menuliskan tentang kerajaan Allah itu lebih spesifik ya. Kalau di dalam Matius, Markus dan Yohanes itu jadi penggambaran Yesus itu di dalam perumpamannya tentang kerajaan Allah. Jadi dia masih mengatakan bahwa kerajaan Allah itu akan datang segera. Jadi masih sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya artinya itu akan datang di dalam waktunya Allah. Tetapi Injil Lukas justru memberikan satu pemahaman, memberikan satu penggambaran bahwa Injil Kerajaan Allah itu sudah berada di antara kamu. Artinya Yesus Kristus itu sendiri lebih menekankan terhadap keberadaan Kristus itu di tengah-tengah umat manusia yang ternyata dia sendiri adalah yang disuruh Allah untuk menjadi keselamatan bagi dunia itu. Nah, itu menjadi kacamata kita di dalam melihat bagaimana Injil Lukas pasal ke-19 ini menjadi satu penggambaran nilai pertobatan yang mau kita lihat ya, pertobatan Sakeus dari apa yang boleh dia lakukan. Nah, yang pertama mari kita lihat abang kakak. Yang pertama itu pekerjaan yang dilakukan oleh Sakeus itu adalah sebagai pemungut cukai dan dia termasuk orang yang sangat kaya di zamannya. Nah, melalui keingintahuannya tadi akan kesiapaan Yesus itu, ya kebetulan Alkitab mengisahkan Sakeus itu memiliki badan yang pendek. Sementara orang-orang Yahudi yang lain itu memiliki tinggi yang mungkin berbeda ya, mungkin seperti Bang Reinhard dengan Bang Willy yang sangat kentara tinggi badannya. Nah, keadaan badan yang begitu pendek tentu saja secara sederhana kita bisa memahami pasti dia ketika ingin berdesak-desakan untuk menjumpai Yesus pasti dia kalah. Dan ketika dia dari jauh pasti dia tidak akan bisa melihat secara langsung siapa Yesus yang sedang dikerumuni oleh orang-orang pada saat itu. Nah, tentu saja kita akan memaknai bahwa keingintahuan dari Sakeus itu terhadap
Yesus, ya. Jadi dia melakukan aktivitas, ada usaha yang dia lakukan di dalam ayat yang keempat. Ia maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Tentu saja sudah ada rute perjalanan Yesus, jalan-jalan mana saja yang akan Yesus itu sendiri lewati. Jadi tentu saja jalur itu dia sudah mengetahui, dia mendahului orang banyak itu dengan satu keinginan, dia ingin melihat, ya. Jadi yang pertama itu dia ingin keinginannya hanya ingin melihat Yesus itu sendiri. Nah, kemudian apa yang dilihat oleh Yesus ternyata menjadi satu respon yang sangat begitu mengiyakan atau menggambarkan apa yang sedang digumuli oleh Sakeus, dan itu direspon oleh Yesus Kristus di dalam ayat yang kelima. Nah, apa yang terjadi setelah perjumpaan Sakeus dengan Yesus itu dapat kita melihatnya bagaimana Sakeus itu melakukan tindakan yang juga itu tidak pernah dilakukan oleh pemungut cukai di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 itu. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya 4 kali lipat menggambarkan lebih dari yang dia peras itu dia akan kembalikan. Tetapi kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, nanti kita bisa selidiki dari garis keturunan siapakah Sakeus. Artinya kenapa Yesus mengkaitkannya terhadap garis keturunan Abraham. Jadi merujuk dari perjanjian lama, dari yang mereka pahami dan yang mereka kenal, tentu saja bagaimana janji Allah itu terrealisasi di dalam pemanggilan Abraham menjadi bapa orang percaya, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia. Nah, tentu saja itu akan mengingatkan terhadap apa yang dilakukan oleh Sakeus terhadap satu penggambaran adanya pertobatan yang dia lakukan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, penggambaran di ayat yang ke-10 merupakan satu kesimpulan dari keselamatan yang dimaksudkan oleh Kristus itu sendiri. Jadi seorang yang melakukan pemerasan, seorang yang melakukan yang tidak seturut, yang tentu saja itu memiskinkan orang lain, itu merupakan tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, melalui tindakan yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus hadir di tengah-tengah rumahnya, di tengah-tengah rumah Yesus. Nah, bagaimana dengan respon orang lain? Jadi respon orang lain, ya kita bisa katakan orang lain ini merupakan yang mungkin sudah mendengar cerita tentang Injil Kerajaan Surga, pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, ya, tetapi orang lain itu justru mencibir Sakeus dan Yesus sendiri. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menampung di rumah orang, menumpang di rumah orang berdosa. Jadi ini seperti satu penggambaran bagaimana juga kita pasti masih mengingat, ya, apa yang dikatakan murid-murid Yesus kepada Yesus ketika seorang perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu, ya. Jadi murid-murid Yesus itu pernah berkata kepada Yesus, mengatakan kepada Yesus, ngapain sih ini perempuan, sudah perempuan yang kotor, yang najis, dia menghabiskan, menyia-nyiakan minyak narwastu untuk menyeka kakinya Yesus.
Artinya lebih baik para murid-murid itu ya yang sudah sering bersama-sama dengan Yesus mengatakan lebih baik dia menjual minyak itu dan memberikannya kepada orang-orang miskin itu. Nah, secara matematis ya minyak narwastu itu merupakan simbol dari kejayaan juga ya. Artinya tidak semua gadis, tidak semua perempuan memiliki minyak itu yang itu seperti disimbolkan di dalam kalungnya ya. Itu merupakan satu simbol yang akan dia persembahkan untuk yang menjadi seorang suaminya. Artinya itu sangat susah didapat dan sangat mahal. Artinya ketika itu dinilai menjadi nilai uang, dapat memberikan dapat memberi makan bahkan ratusan orang. Nah, penggambaran ini juga menjadi satu penggaraman apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebenarnya nggak lazim di dalam ayat yang ketujuh. Nah, itu yang mendasari kenapa orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut ya ketika Yesus menumpang yang dalam notabene di dalam pandangan orang-orang yang berkerumun itu cukai itu adalah satu keberdosaan. Nah, itu sedikit bagaimana kita memahami pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, sebagai bandingannya tadi di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, jadi digambarkan juga di sana. Jadi tidak hanya di dalam keingintahuan ya mendengarkan pengajaran Yesus terhadap kesiapan Yesus. Nah, kemudian juga kita dapat melihat bahwa di dalam pasal yang ketiga, jadi di sana tadi digambarkan bagaimana para pemungut cukai yang pasti mungkin bukan Sakeus ya hadir juga di dalam pertobatan, di dalam menerima baptisan ya di dalam ayat yang ke-12 pasal 3 ayat 12 sampai ke-13 itu. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yesus, "Jangan menagih lebih daripada apa yang telah ditentukan bagimu." Nah, tentu saja mungkin bisa saja nanti muncul ya dari tengah-tengah diskusi bersama anak-anak remaja tentang bagaimana di dalam pandangan kekristenan tentang terhadap uang ya, jadi terhadap uang dan juga terhadap masalah perekonomian di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Nah, mari kita masuk abang kakak ke dalam diskusi, ke dalam pendalaman teks. Kita sudah membaca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, mari kita jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor ketiga. Menurutmu, mengapa Sakeus si pemungut cukai disebut sebagai orang yang berdosa dari ayat yang ketujuh tadi? Dan bagaimana Sakeus bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus menjumpai Sakeus? Kita bandingkan dengan ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi apakah maksudnya di dalam pertanyaan yang ketiga itu yang dimaksudkan dengan orang hilang itu adalah Sakeus? Kira-kira demikian dulu untuk pengantar kita ke dalam diskusi kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, kami serahkan ke kita semua, ke abang kakak. Mari kita diskusikan 3 pertanyaan ini sekaligus ya, bisa dari nomor 2, nomor 3, atau nomor 1. Silakan Bang Ron, dipandu Bang Ron. Oke, makasih Amang untuk penguraiannya. Di sini kalau saya bisa menambahin, pemungut cukai itu merupakan pemungut pajak yang dimana merupakan orang yang tidak sembarangan, dia bisa membaca dan berhitung, dan pemungut cukai ini merupakan orang bangsa Yahudi. Mereka memungut pajak ini, pajak yang disuruh oleh bangsa Romawi untuk pemasukan ke bangsa Romawi, sedangkan orang Romawi tidak dipungut pajak. Kenapa dia dibenci? Karena mereka dianggap berkhianat. Karena pundi-pundi bangsa Romawi yang orang pemungut pajak yang mereka setorkan ke Romawi, di mana pajak itu ada pajak kepala dan pajak tanah. Kenapa mereka dibenci juga?
karena memungut pajak tidak sesuai apa yang telah ditentukan. Jadi mereka banyak markup dari nilai pajak yang harus ditentukan. Oke, kepada kakak abang, kita akan memulai PA, yaitu pertanyaan 1 sampai 3, atau di luar itu, kita persilakan kepada kakak abang yang ingin bertanya, yang berdiskusi kita. Amang, saya mau nanya dulu, Amang. Di luar ini, apa yang membedakan pertobatan di dalam Yesus dan di dalam Tuhan Yesus dan di luar Tuhan Yesus maksudnya? Yang di kolom 2, Amang. Bukannya pertobatan itu memang di dalam Tuhan Yesus? Kok ada istilah pertobatan di luar Tuhan Yesus? Yang di mana itu, Bang Ron? Halaman 3, Amang, di kolom nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Bukan, di kolom 2, Amang. Kisah Joni dan benih jagungnya yang paling. Gimana, coba ulang tadi, Bang Ron? Apa beda dari pertobatan di dalam Tuhan Yesus dan pertobatan di luar Tuhan Yesus? Bukannya pertobatan itu memang harus di dalam Tuhan Yesus, karena kita bertobat istilahnya kita kembali ke ajaran Tuhan Yesus. Karena kalau dibilang berdosa kan, seperti khotbah hari ini, berdosa itu yaitu kita melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oke. Ada pertanyaan lain atau Amang jawab dulu, Amang, nunggu kakak-kakak membuat pertanyaan yang lain, Amang? Oke. Berbicara dari kisah Joni dan 2 benih jagung ya, jadi itu merupakan satu penggambaran ya terhadap kehidupan seseorang. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mempunyai benih rohani di dalam dirinya. Ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Pertobatan sejati selalu ditandai dengan munculnya buah-buah yang nyata dari pertobatan itu. Inilah yang membedakan pertobatan di dalam Tuhan Yesus dan pertobatan di luar Tuhan Yesus. Jadi ini mungkin sebagai pembandingan terhadap gambaran 2 benih tadi ya. Jadi sama mungkin agak identik ya dengan kisah tentang benih. Jadi kalau kita mengingat perumpamaan Yesus tentang benih yang ditaburkan itu, ya, jadi ada dia sama-sama benih, ya, ada yang ditaburkan di tanah yang berbatuan, ada yang ditaburkan di tanah di pinggir jalan, ada yang ditaburkan di semak berduri, ya, tetapi kembali kepada konsep kerajaan Allah tadi, yang ditaburkan di tanah yang subur, dia tentu saja akan tumbuh dengan baik. Nah, di dalam penggambaran tentu saja dalam nilai pertobatan, jadi misalnya kita bandingkan di dalam pasal yang ketiga ya, jadi ada saja dari pemungut cukai itu ya ketika ingin menerima baptisan Yohanes. Jadi Yohanes itu adalah baptisan pertobatannya. Jadi supaya yang diseru-serukan, yang selalu diutarakan oleh Yohanes Pembaptis itu, datanglah, berikanlah dirimu dibaptis dan bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah berada di antara kamu, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi Injil Lukas justru menuliskan tadi bahwa kerajaan sorga itu tidak lagi menjadi satu penggambaran kerajaan yang sangat sulit diraih oleh manusia. Tetapi dia lebih menyederhanakan bahwa kerajaan surga itu, pertobatan itu bisa dilakukan di dalam kehidupan yang sekarang. Nah, saya pikir di dalam contoh kasus Joni dan 2 benih jagung, jadi di atas kan sudah digambarkan, ternyata 2 benih jagung itu salah satunya adalah imitasi. Jadi bisa saja kita mengatakan orang itu bertobat secara penglihatan kita, tetapi di dalam hal pengaktualisasian nilai-nilai pertobatan itu di dalam hidup setiap hari itu tidak kelihatan.
Itu yang mau dimaksudkan ya. Jadi pertobatan di dalam Tuhan Yesus yang dimaksudkan itu dia akan senantiasa memunculkan tindakan-tindakan nyata yang boleh dirasakan oleh orang lain. Nah, kita lihat pertobatan yang dilakukan oleh Sakeus. Ya, ketika Yesus hadir di dalam rumahnya, yang dia lakukan adalah mengembalikan apa yang dia pungut dari orang lain, dan ketika dia merasakan orang lain itu merasa dirugikan, dia akan melipat empatkan dan mengembalikannya kepada orang yang miskin itu. Nah, artinya ada aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang yang bertobat itu. Jadi secara sederhana yang mau dikatakan pertobatan di luar Tuhan Yesus itu adalah pertobatan ya dia hanya apa ya, omong doang gitu. Jadi dia hanya ngomongnya aja saya sudah bertobat gitu. Tetapi di dalam pengaktualisasian, di dalam kehidupan setiap hari dia nggak menunjukkan nilai-nilai pertobatan. Nah, nilai pertobatannya di mana? Di dalam pertumbuhannya, di dalam pengenalannya akan kasih Kristus itu, di dalam pengenalannya akan kesiapaan juru selamat itu. Nah, benih itu tentu saja digambarkan sebagai firman Tuhan yang diterima seseorang itu ya. Itu yang dimaksudkannya. Jadi pertobatan di luar Tuhan Yesus artinya jadi bisa aja dia mengatakan saya sudah bertobat gitu. Saya sudah menerima baptisan, tetapi misalnya di dalam pasal yang ketiga itu justru ketika dia dibaptis dia tidak melakukan nilai-nilai pertobatan itu. Ya, coba kita lanjutkan pembacaan dari ayat yang ke-13 ya. Ayat 14. Dari ayat yang ke-7. Pasal 3 ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Itulah gambarannya tadi. Datanglah pemungut cukai itu di dalam ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami berbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi umat di Indonesia kan jujur terjadi saplopatot dangi pritin kan kasih 10.000 lewat. Ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, penggambaran ini tentu saja mengisyaratkan bahwa dalam konteks pemungut cukai, jadi mereka datang dibaptiskan, tapi tidak melakukan buah-buah pertobatan itu ya, seperti yang diserukan oleh Yohanes itu. Jadi mereka hanya slogan saja gitu ya. Jadi mempertanyakan, karena di dalam semua bidang pekerjaan tentu saja apa yang dilihat Yohanes hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam perjumpaannya dengan Sakeus. Jadi kalau di dalam buku kita itu pertobatan di luar Tuhan Yesus artinya ya dia bertobat gitu ya.
ya bertobat, ikut dibaptis, ya ikut dibaptis pembaptisan Yohanes. Tetapi di dalam hal pengaktualisasian seperti benih tadi, dia nggak numbuh. Karena apa? Karena dia merupakan yang imitasi. Tetapi pertobatan yang diinginkan melalui penggambaran benih itu adalah pertobatan yang seperti mengidentikan yang dia bertumbuh, dia makin besar, dan pada saatnya nanti dia akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Kira-kira demikian, Bang. Saya melihat ya, Mang. Ada yang mau didiskusikan, Kakak Abang? Dari tamu 1, nomor 2, dan 3. Karat? Ya, aku mau tanya, Amang. Terkait dengan bagaimana nomor 2, bagaimana Zakheus bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dari yang aku pahami ada 2 metode manusia dekat pada Allah. Satu karena memang dia dipanggil secara khusus oleh Allah. Mungkin kalau saya punya gambaran seperti Paulus. Satu lagi karena keinginan dia pribadi. Dari konteks ini bagaimana cara kita artinya menyampaikan dengan tepat ke anak-anak KTB tentang bagaimana proses Zakheus ini mencari Tuhan Yesus pada saat itu. Apakah itu memang Allah menggerakkan dia untuk mencari menemukan dirinya, atau memang Zakheus ini mempunyai kerinduan memang dalam hatinya untuk lebih untuk lebih kenal siapa sih Yesus yang dielu-elukan banyak orang ini gitu, Mang. Karena kalau dikaitkan dengan ayat 3, kalau Yesus sendiri bilang bahwa isinya itu kan ayat 10 itu, aku datang untuk mencari orang yang hilang ya. Berarti seperti seakan-akan ini sesuatu yang dikondisikan juga gitu. Kalau saya jadi nangkepnya agak bagaimana cara yang tepat untuk mengajak adik-adik itu untuk mengerti bagaimana mereka bisa menjumpai Tuhannya gitu secara pribadi itu. Apakah mereka harus menunggu panggilan itu sampai mereka merasa punya kerinduan, atau mereka harus aktif mencari Tuhan itu sendiri? Seperti itu, Om. Ada yang mau nambahkan lagi? Atau Amang langsung jawab, Mang? Oke. Biar nggak monolog kita ya, bisa juga direspon dengan kakak abang yang lainnya. Bagaimana Zakheus bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi benar kata Kak Rana tadi ya. Jadi di dalam panggilan itu ya, jadi ada di dalam Alkitab itu panggilan umum dan panggilan khusus sebenarnya ya Kak ya. Jadi yang panggilan secara umum itu adalah ya kita dipanggil masuk ke dalam kekristenan, dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kita menjadi bagian yang menerima Kristus itu sebagai keselamatan. Nah, panggilan secara pribadi itu, secara khusus itu tentu saja berkaitan dengan apa yang kita rasakan secara pribadi pastinya. Ya, apa yang bergejolak secara khusus, secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, sama dengan PDR ini saya pahami juga sebagai panggilan khusus di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Karena tidak semua diperuntukkan, dipanggil Tuhan untuk melayani dia di dalam PDR. Nah, bagaimana dengan perjumpaan Zakheus bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, mari kita lihat satu yang memotivasi dan mendorong Zakheus itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah bergerak dari dirinya sendiri. Jadi bergerak dari keinginannya. Jadi keinginan Zakheus itu atas
apa yang dia dengarkan tentang siapa Yesus, apa yang dia sudah dengarkan tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Nah, ternyata itu memunculkan satu sikap apa ya? Eager to know, ada bahasa Indonesianya, pengen tahu gitu. Dia pengen tahu siapa sih Yesus sebenarnya, kan ini rasa penasaran yang tinggi sebenarnya terhadap dia ya. Nah, yang menjadi tantangan bagi dia di dalam rasa tahunya adalah dirinya sendiri yang pertama. Yang pertama dia berbadan pendek. Nah, secara logika, secara kemanusiaan, tadi saya mengatakan, secara fisik dia pasti kalah untuk saling dorong-mendorong dengan orang yang tinggi. Tadi saya analogikan Bang Reinhard dengan Bang Willy, ya, ketika di dalam kerumunan berdesak-desakan ingin melihat Yesus, dia pasti kalah. Nah, yang dipakai oleh Sakeus itu justru sebenarnya taktik yang dia pakai ya dalam keinginannya ya di dalam mulai dari ayat yang keempat ya, karena di dalam ayat yang ketiga dia berusaha, ada usaha yang dia lakukan untuk melihat, hanya ingin melihat ya, melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Di dalam ayat yang keempat, maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, perjumpaan dia secara detail, secara lebih pribadi lagi di dalam rumahnya. Kalau saya melihat justru di dalam rumahnya perjumpaan yang lebih real lagi ya. Jadi ini masih kulit-kulitnya. Dia pengen lihat, dia melakukan ada usaha. Nah, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu justru terjadi di dalam bingkai, kita pakai kata bingkai pertobatan ya. Jadi di dalam ketika Yesus mengatakan, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang memuja dia. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya pikir ini perjumpaan yang lebih pribadi lagi, yang ternyata kita dapat memahami perjumpaan secara pribadi itu adalah sesuatu yang menggugah dia juga secara pribadi untuk bertindak lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengaplikasikan ini kepada kehidupan remaja? Berkaca dari panggilan itu tadi ya, jadi kehidupan remaja tentu saja sudah dipanggil Allah menjadi remaja Kristen yang hidup sejati, yang bertumbuh. Tetapi nilai yang mau kita lihat dari Sakeus ini adalah sesuatu yang baru. Jadi judul besarnya itu di dalam bab 1 itu ya, aku yang baru. Artinya baru dalam hal apa? Jadi baru dalam hal perjumpaanku dengan Yesus. Artinya kita harus memotivasi anak-anak remaja itu bagaimana perjumpaan secara pribadi itu mendorong dia untuk melakukan lebih lagi dari apa yang dia sudah lakukan. Ya, misalnya di dalam berdoa, ya, di dalam melakukan aktivitas peribadahan secara keluarga, secara umum, dan juga secara pribadi. Artinya itu merupakan unsur-unsur yang akan menggiring setiap orang terhadap akan perjumpaannya terhadap kesiapaan Yesus itu di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Nah, kembali kepada perjanjian lama. Apa sih itulah dulu? Udah datang tukang rese. Itu bapak tua. Nanti kau ambil bapak tua kau nanti kau. Masuk remaja lah kau. Nah, angkat. 1, 2, 3. Iya. Jadi melalui pengalaman itu kita akan melihat di dalam relasi kehidupan anak remaja tentunya ya, bagaimana mereka menunjukkan melalui relasi perjumpaan Sakeus secara pribadi
bagaimana anak remaja bisa merasakan itu secara perjumpaannya, secara pribadi dengan Yesus yang dia kenal. Jadi mungkin sangat gampang kita melihatnya ya. Jadi saya pikir memang yang namanya pribadi ini kan, jadi mungkin bisa saja mereka sih membatasi informasi hubungan kedekatan mereka dengan Tuhan yang mereka kenal, dengan Tuhan yang mereka senantiasa hidupi dan imani di dalam hidupnya senantiasa ya. Tetapi melalui perjumpaan Sakeus yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu terjadi, artinya ada dampak yang lebih besar lagi ya. Jadi dampaknya apa? Dia tidak hanya memberikan setengah dari apa yang dia miliki, tetapi dia akan mengembalikan 4 kali lipat ketika ada orang yang ditemukan diperasnya, seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya pikir ini tindakan yang sangat luar biasa ya. Jadi ada nilai pertobatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus kepada orang-orang miskin itu, kepada orang-orang yang banyak itu. Nah, sedikit lagi tentang minyak narwastu tadi. Sebenarnya Yesus selalu mengatakan kepada murid-murid itu ya, ketika berbicara tentang orang miskin, jadi Yesus itu selalu mengatakan, saya lupa teksnya di mana, tapi bunyinya begini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sampai kapanpun orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah itu juga senantiasa ingin menggambarkan bahwa Injil kerajaan surga itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu secara pribadi di dalam kehidupan kita, artinya di sepanjang masa dan zaman dia akan selalu menjadi Allah Tuhan yang senantiasa berjumpa dan berbicara. Jadi tentu saja itu tadi ya, keinginan untuk mencari. Matius 7 ayat yang ke-7 itu ya. Carilah maka kamu akan mendapati, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu untuk merespon yang nomor 2. Oke, makasih Amang. Karat, ada mau ditambahin atau cukup? Cukup, Bang. Oke, Kak Bet, Kak Mel, gimana Kak Sil, Kak Palen, Kak Pirena, Karina. Amang, saya mau nanya. Ini dari pertanyaan pertama dan kedua, di mana Zakeus itu kita tahu dia orang berdosa. Dia orang berdosa karena dia merasa memungut cukai, memungut pajak yang seharusnya dia pungut, tapi dia melebihi. Dia merasa sudah tahu dia berdosa. Dan dia, kenapa dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus? Karena dia mendengar bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana mukjizat yang dilakukannya. Karena dia belum pernah ketemu, tapi dia mendengar siapa Tuhan Yesus itu. Akan tetapi kalau kita sampaikan kepada remaja, kita bilang aku yang baru, sehingga yang baru berarti dia ada yang lama, manusia berdosa. Sedangkan adik-adik remaja ini masih dunia baru, mereka masih istilahnya belum seperti orang-orang dewasa yang kita bilang sudah berdosa. Karena hidup yang baru itu berarti dia ada mengalami dosa seperti Zakeus, menjadi hidup baru. Ketika kita bilang, Dek, jadi hidup baru, seakan-akan mereka sudah melakukan satu dosa yang besar, begitu Amang. Jadi agak kontra kalau kita mungkin ya menyampaikan kepada mereka menjadi hidup baru itu dengan konteks orang berdosa. Memang kita memang ada dosa seperti dosa keturunan, dosa yang diwariskan, dosa warisan dari dari Adam, tapi setidaknya dari mereka yang remaja ini, kalau kita mengatakan itu seakan-akan mencap kamu berdosa, kamu berdosa. Bagaimana Amang secara halusnya itu kita bisa menggambarkan mereka agar tidak seperti Zakeus, tapi mungkin kerinduan kita sebagai remaja untuk bisa berlaku untuk tetap menjaga kekudusan mereka, dia remaja mereka. Melihat ya, Mang?
Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan Bang Roni, Kak Melati lah dulu. Atau Kak Silvi. Silakan Kak Mel sama Kak Sil. Mungkin saya ada sedikit tambahan kali ya, Bang ya. Sedikit masukan yang buat pertanyaan Bang Roni mengenai aku yang baru. Kalau melihat aku yang baru itu kan berarti ada yang lama yang harus ditinggalkan menuju sesuatu yang baru. Kalau kita melihat seperti Abang bilang tadi, mereka masih remaja, tidak ada dosa yang besar, yang mungkin yang berdampak yang terlalu besar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus menjadi orang baru. Menurutku enggak juga sih, Abang. Menurutku kebiasaan-kebiasaan anak remaja yang mungkin yang tidak sesuai dengan layaknya disebut sebagai pengikut Kristus, salah satu yang simpel aja, misalnya mereka melawan orang tua, atau mereka sering berantem di sekolah, atau membuli temannya, atau misalnya bolos sekolah, berbohong, atau bahkan mencuri dalam artian hal yang simpel yang bukan milik dia diambil. Nah, hal seperti itu kan dosa, Bang. Dan dosa itu yang merupakan yang kita bahas saat ini, dan mereka harus tinggalkan hal itu. Karena memang remaja itu tidak bisa kita hadapkan dengan permasalahan yang besar. Misalnya, pertobatan yang kita anggap itu kalau bertobat itu dari hal yang besar sampai dia bertobat, tidak. Jadi kalau menurut saya sih secara pribadi, mengajarkan ke adik-adik KTB saya selalu menanamkan kepada mereka, kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, berarti kita sudah menjadi orang-orang baru. Berarti apa yang lama yang kita harus tinggalkan. Contoh kasus, beberapa waktu yang lalu pada waktu materi KTB, tentang dosa-dosa apa yang sudah pernah ada kasus bahwa dia bikin list apa aja yang dosa yang sudah dilakukan selama seminggu ini. Dan saya minta di minggu depan direview lagi yang mana yang sudah tidak dilakukan. Nah, mungkin itu pelan-pelan akan berubah kehidupan dia yang lama, bahwa dosa-dosa yang lama yang mungkin menurut dia hal biasa, berbohong, misalnya orang tua bilang, kamu belajar, ternyata dia main games. Aku belajar, tapi dia berbohong. Nah, hal-hal itu yang harus dia pelan-pelan tinggalkan. Sebenarnya saya sih bilang, kalian harus tinggalkan. Cuman mungkin yang sering terjadi, hal itu bisa berulang gitu loh. Makanya ayo kita hidup baru itu berarti kita meninggalkan kehidupan baru, meninggalkan kehidupan lama, kita menuju kehidupan baru, bahwa kita tinggalkan kebiasaan buruk kita, dan menjadi contoh adik KTB saya, Fania menjadi Fania baru. Seperti itu sih, Bang. Menurut saya pribadi ya. Terima kasih Kak Bet. Ada teman yang lain, kakak-kakak yang lainnya? Kak Melati tadi, Kak. Bang, sorry Kak Melati udah mau ngomong, aku potong tadi. Silakan Kak Melati. Nggak dicoret-coret tuh nakin ubereng. Justru Bang, ini kok putus-putus, nggak dengar aku semua omongan Abang. Oh, masa sih Kak? Aku jadi bingung. Nggak bersambut berarti cintamu, Bang Ron. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Kira-kira itu intinya. Jadi yang mau dikatakan sebenarnya dari kita akan lebih berusaha menyederhanakan ya
tentu saja remaja belum mengalami apa yang dialami oleh Zakheus, ya, karena Zakheus itu sudah orang yang bekerja. Ya, mari kita lebih melihat misalnya yang dituliskan Injil Lukas, ya. Jadi pemungut pajak itu, pemungut cukai itu di dalam Injil Lukas dari orang-orang yang banyak itu, ya, merupakan satu pekerjaan yang secara umum nggak disukai sebenarnya. Kita lihat dulu di dalam beberapa ayat Lukas, ya. Pasal yang kelima ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ya. Jadi dia sering berjumpa dengan yang bekerja dalam memungut itu, ya. Jadi yang tadi, ya, yang dibaptis itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan 13 itu, yang kemudian yang di dalam teks kita di dalam ayat yang ke-8 yaitu Zakheus, ya. Kemudian mereka digambarkan kekayaan yang mereka berbeda dengan kekayaan dengan orang-orang yang bekerja lain tentunya, ya. Jadi misalnya orang-orang Yahudi, jadi orang Yahudi ternyata memiliki cara pandang orang-orang yang begitu, yang melakukan pemungutan uang secara pajak secara berlebihan. Jadi mereka menganggap itu perbuatan dosa. Ya, jadi itu mereka gambarkan misalnya di dalam Matius pasal yang ke-11. Jadi ya, digambarkan bahwa itu sering kali terjadi di dalam kehidupan di dalam masa pelayanan Yesus, ya. Nah, kemudian kita lihat dulu lebih detail lagi, ya, di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, itu yang dikatakan Kak Betty tadi. Artinya, mari kita coba sederhanakan, artinya gambaran-gambaran itu yang di dalam kehidupan setiap hari. Nah, Matius tadi ternyata bahkan pemungut cukai itu melakukan hal kebaikan juga, tapi hanya kepada sesamanya pemungut cukai gitu. Tetapi ketika kepada orang lain, dia tidak melakukan apa yang sesuai, yang seturut, yang ternyata itu harus membebaskan seseorang, ya. Kemudian di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi aktivitas yang dilakukan para pemungut cukai itu juga mereka suka, termasuk doyan juga menjamu, ya, artinya memberi jamuan kepada orang-orang banyak. Nah, dengan penggambaran yang demikian melalui teks kita tadi, ya, tentu saja kita akan memaknai dan melihat bagaimana realitas di dalam kehidupan para remaja memaknai pertobatan itu sesuatu yang dimunculkan karena perjumpaannya dengan Yesus. Ya, seperti contoh Kak Betty tadi misalnya. Apa sih dosa yang menurut anak remaja ini lakukan di minggu pertama misalnya? Di dalam minggu kedua, setelah dia berjumpa dengan Yesus, berjumpa dalam arti dia membaca firman Tuhan, dia menghidupi apa yang dia pelajari dari Alkitab, apakah ada nilai-nilai perubahan pertobatan dari minggu pertama ke minggu kedua?
ya tentu saja dia akan mengevaluasi, oh ternyata saya sudah makin lebih baik di minggu yang kedua ini, ya. Ketika saya ditegur misalnya di dalam minggu yang pertama, nak jangan melakukan ini. Belajar lebih fokus supaya bisa masuk ke universitas yang kau inginkan, yang dengan cita-citamu. Nah, dia akan evaluasi itu melalui perjumpaannya. Artinya, jadi jangan kita langsung berpikir yang spektakuler ya terhadap perjumpaan si anak remaja dengan Yesus itu di dalam kehidupannya. Nah, tentu saja dari hal-hal yang kecil yang bisa dia lihat di dalam kehidupannya, perubahan-perubahan itu yang dia rasakan di dalam kehidupannya, ternyata itu akan memunculkan dampak perbuatan yang lebih besar, yang seperti dilakukan oleh Sakeus di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya. Jadi menjawab kembali kepada yang nomor 2 ya. Perjumpaan secara pribadi itu dengan Yesus ketika dia melihat mampu melakukan perubahan yang kecil, artinya ketika ada evaluasi di dalam dirinya, dia akan mengatakan, oh ternyata ada yang lebih besar lagi yang bisa kulakukan, yang bisa kutanggung-jawabi di dalam kehidupannya setiap hari. Ya, tentu saja kita akan bisa saya pikir bisa kita memantau itu dan juga memberikan contoh-contoh yang kecil yang tentu saja yang mau kita giring sebenarnya ya, nilai pertobatan itu adalah ketika dia mau meninggalkan sesuatu yang lama itu yang tidak menguntungkan dirinya, dia bisa menghidupi sesuatu yang baru. Ya, misalnya selama ini dia hanya bisa baca Alkitab hanya 1 pasal 1 hari. Ya, ketika dia mulai terbiasa, oh ternyata dia semakin termotivasi, ada perubahan, oh dia semakin ingin tahu, dia bisa baca 2 pasal 1 hari. Dan demikian selanjutnya, dan pada akhirnya dia akan semakin ingin mengetahui lebih besar, dan pastinya dia akan mempelajari dan mengaplikasikan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Berangkat kembali kepada pengalaman apa yang bisa kita rasakan di dalam anak-anak kita remaja, adik-adik remaja, tentu saja di dalam proses dakkuwoto dakkolanau. Jadi mungkin orang Kak Melati, Kak Ratna, Kak apa mungkin bisa juga merasakan ini ya. Dari nggak hanya saya sih mengatakan, lebih banyak sih orang dalam, artinya yang sudah lebih mengenal siapa jemaat Serpong. Ya, kelas yang baru lepas CD ini jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, ketika saya cross check kebaikan dalam hal apa saya katakan gitu ya. Salah satunya kebaikan karena memang baru ini kita pertama sekali ya belajar secara online. Ya, kebaikan di dalam ketika pengaktualisasian mereka di saat di gereja itu. Jadi ada beberapa sintua yang bersaksi kepada saya secara pribadi juga. Artinya dari ketenangan anak-anak itu duduk di gereja berjam-jam mengikuti, menikmati, masuk di dalam liturgi peribadahan itu, di dalam bacaan-bacaan itu, saya pikir itu merupakan satu penggambaran ada yang berubah dari yang dia lihat, dari yang sebelumnya. Ya, mungkin yang sebelumnya pasti si sentua tersebut pasti ada melihat anak yang kerasa kerusuk gitu kan, selama di dalam peribadahan. Tetapi tentu saja itu menjadi satu penggambaran, makanya saya bilang saya memahami itu adalah sebagai satu penggambaran sesuatu yang baru, ya, yang lama itu ditinggalkan, yang mana yang lama itu yang kerasa kerusuk tadi, tetapi dia masuk di dalam perjumpaan dengan Kristus itu secara pribadi di dalam ibadah itu, ya. Lebih komplitnya tadi hari ini kan ditutup dengan khotbah di dalam gelombang yang ketiga itu tentang bagaimana mereka supaya menjadi murid yang setia kan, sampai akhir hidupnya, ya. Jangan pernah menyangkal keselamatan itu sendiri. Itu saya pikir, Bang Ron. Lihat ya, Mang. Ada lain lagi kakak, abang?
Yang mau kita diskusikan, kita tanya kepada Amang. Kak Rina belum ngomong dari tadi. Ya, Kak Rin. Bagi dulu 11 sama pengalaman 11. Bagi dulu pengalaman Kak Rin tentang sirup tadi yang kakak-kakak yang lain belum dengar. Nggak ada, Ma. Aduh. Kak Mel ada bertanya, Kak Mel? Boleh, Bang. Saya mau bertanya, Amang. Ini kan yang sering saya lihat sih ya, kita terutama ya jemaat HKBP itu mencari kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu orang-orang muda itu agak jarang ya, Mang. Jadi saya sering melihat karena pergumulan hidup, masalah sakit berat, makanya dia banyak mendekatkan diri secara totalitas lah gitu ya, Mang, kepada Tuhan gitu. Nah, saya pengen tahu bagaimana cara kita supaya dari anak-anak ini, sekolah minggu, anak remaja, apa namanya, supaya mereka mengajarkan mereka, mendidik mereka supaya dari kecil itu, dari mereka remaja itu, jadi rasa ingin tahu kekerajaan Allah itu bisa gitu loh, pengen tahu gitu loh, Amang. Jadi maunya dari kecil, jangan sesudah ada masalah atau sakit atau mungkin sesudah tua gitu baru mencari Tuhan gitu. Nah, saya pengen tahu apakah hanya cukup dengan memperdengarkan saja atau ada yang lain kah, Amang, yang lebih efektif untuk anak-anak, untuk kita lakukan ke anak-anak gitu loh, Amang. Bang Willy lah dulu. Bang Will, ada Bang Will? Yo, Bang Willy. Sudah nyampe rumah kan? Yo, ya kenapa, Mang? Nah, itu ditanyain Amang. Ya tadi aku agak kurang jelas ya, Mang. Tadi gimana, Mang? Adakah pertanyaan dari Bang Willy? Bukan, merespon Kak Melati. Oh, tadi yang soal ini ya, soal anak muda ya. Kalau tidak salah dengar tadi. Ya kalau yang aku lihat pun dan aku alami sendiri pun terkadang aku juga seperti itu sih. Maksudnya ada kalanya hanya mencari Tuhan itu di saat kita benar-benar membutuhkan sesuatu, bukan karena yang benar-benar kita rasa tuh, oh kayaknya sepertinya emang aku nih butuh Tuhan benar-benar sebutuh-butuhnya. Kadang pun memang kita sadar kita butuh Tuhan, tapi ya terkadang ya nikmat duniawi itulah emang kita tidak bisa pungkiri ya. Kadang kita sibuk bekerja, sampai kadang kita juga mungkin sibuk dengan kehidupan di luar, kita bercengkrama sampai kita kadang lupa waktu, atau kita bergaul tidak pada tempatnya. Tapi ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesulitan, kita baru ingat Tuhan. Ya kalau yang ku alami sih seperti itu, dan ku mulai coba mengurangi itu ketika aku mulai merasakan aku nih skripsi kayaknya udah mulai tersendat gitu.
mulai seperti ini emang udah waktunya aku mulai mendekatkan, dan aku juga mulai merasa kayaknya aku udah mulai harus pelayanan. Tapi yang kusadari satu hal itu, sekalipun aku meninggalkan Tuhan, sekalipun kadang aku lupa, ya tetap Tuhan tuh baik sama aku. Yang kurasakan, aku masih diberi kesehatan, sekalipun aku tidak memintanya. Aku masih tetap diberikan orang tua yang selalu bisa memberikanku materi yang cukup. Dan caraku pun ya untuk terus menjaga intensitasku untuk dekat dengan Tuhan, ya aku cuma bisa terus ikut beribadah kadang. Kebetulan kalau kami emang di rumah, buku ibadah itu selalu jalan. Yang ibadah tiap bulan itu. Kalau sekarang kan dikirimnya elektronik ya tiap hari. Itu kami selalu membaca. Ya walaupun karena kesibukan akhir-akhir ini aku kan pulang kerja sering malam, kadang putus, kadang enggak. Tapi ya pada intinya itulah yang kurasakan kalau usia-usia seperti inilah. Dari remaja kena poso, itulah yang kurasakan transisinya. Ketika aku remaja aku sibuk bermain. Ketika aku naposo ini mulai merasakan aku benar-benar harus membutuhkan Tuhan dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau untuk memberikan atau memotivasi kepada remaja, terkadang itu sih yang aku juga masih memikirkan bagaimana cara yang terbaik. Karena emang kalau menurutku harus pribadinya yang merasakan. Karena kita kayak percuma kalau kita misalnya ngomong, Dek, kayaknya kita harus mendekatkan diri, ya kita cuma bisa sebatas memberikan nasihat aja. Balik lagi ya ke pribadinya masing-masing. Seperti itu sih. Silakan Kak Sil dari para kaum muda. Aku tuh pemalu loh, Amang. Menanggapi tadi yang Bang Willy bilang, emang kaum muda itu emang seperti itu ya, Mang ya. Waktu aku remaja juga masih labil-labil seperti itulah. Kadang ingat sama Tuhan, maksudnya iya kadang-kadang lupa saat teduh dan berdoa. Tapi aku itu kalau dalam pelayanan di PDR ini emang di dalam pikiran aku itu kita selalu motivasi anak-anak itu untuk selalu mencari Tuhan gitu kan ya, Mang ya. Karena walaupun misalnya sekarang mereka itu belum bisa kayak memahami secara benar-benar arti firman Tuhan itu, mungkin sebagai kasarnya aja, pada suatu saat kalau mereka itu nanti merantau atau mereka mengalami suatu pergumulan, yang saya inginkan itu ketika mereka langsung ingat Tuhan gitu loh. Ada Tuhan gitu. Jadi walaupun sampai sekarang itu mungkin mereka tidak terlihat gitu seperti orang yang benar-benar anak Tuhan, tapi kita jangan lelah, jangan seperti tetap aja terus memberitakan itu sampai suatu saat mereka membutuhkan, mereka ingat gitu. Jadi firman Tuhan apapun yang kita berikan itu tidak akan pernah sia-sia gitu. Siamang itu yang ada di dalam pikiran aku di dalam pelayanan ini, karena akan selalu teringat itu buat mereka gitu. Dan mereka memang selalu dibimbing kan namanya, karena emang mereka lagi labil-labilnya dan banyak bisa gampang banget dirayu sama teman-temannya gitu. Makanya itu harus dikuatkan juga gitu. Dari Kak Valen ada?
cukup dirangkum sama Kak Silvi Amang. Kak Rina ada? Idem. Kalau nikeli Kak Rino banyak terlas roha. Mungkin itu aja ya. Jadi kembali kepada yang tadi ya, apa yang dikatakan Kak Mel tadi, bagaimana sih mengaplikasikan ini? Tentu saja yang pasti ya ini kalau menurutku sih seperti doktrinasi, artinya semenjak sekolah minggu memang tidak seperti makan cabai, Kak Mel. Di saat kita gigit cabenya langsung kita kepedasan gitu. Jadi pengalaman saya sih justru anak-anak yang sekolah minggu, yang waktu saya mulai dari calon pendeta, waktu saya mulai dari mahasiswa, ya ketika mereka merantau, ketika mereka sudah kuliah, mereka sudah bekerja, mereka sudah berumah tangga, satu yang sering kalau berjumpa begitu ya, karena kita nggak selalu ingat lagi ya wajah-wajah anak-anak sekolah minggu kita, tapi saya pernah bertemu dengan beberapa anak sekolah minggu saya, dan itu di luar ya yang saya ingat ya, tetapi apa yang selalu saya ajarkan ketika jadi guru sekolah minggu ternyata itu tertanam di dalam benak si anak, dan sampai dia dewasa, sampai dia tiba di satu titik kehidupan yang diperhadapkan dengan apa yang diajarkan kepadanya, dia memiliki jawaban melalui firman Tuhan. Jadi kalau saya sih mengatakan justru di sanalah peranan Roh Kudus yang mengajari, membimbing setiap orang di dalam nilai keselamatan tadi ya. Yang pastinya memang kalau kita di tahap hanya mengajarkan, memang kurang jadi matching ya, kurang jadi klop gitu. Tapi memang ada bagusnya seperti yang dibilang Bang Willy tadi, artinya pengalaman rohani kita itu, pengalaman perjumpaan kita itu dengan Sang Juru Selamat itu, ketika kita itu juga menjadi bagian yang kita sharekan kepada anak remaja, itu jauh lebih menyentuh. Ya, daripada kita hanya mengisi kognisi terhadap pengetahuan isi Alkitab. Nah, di dalam masa-masa remaja yang walaupun mereka dalam masa ya labil, masih ombang-ambing gitu ya, belum kadang hari ini galau, kadang 1 jam lagi udah bisa riang gitu kan. Ya itulah dunianya remaja gitu. Tetapi saya mau mengatakan kepada guru-guru sekolah minggu juga saya selalu katakan itu. Jangan kita melihat anak-anak remaja itu dari kacamatanya kita orang dewasa. Ya, kita harus memakai kacamata mereka yang mereka pakai sebagai kacamata dari dunia remaja, ketika kita memakainya juga dari sudut pandang itu. Artinya kita meletakkan diri kita sebagai diri mereka sebagai remaja. Ya, apa yang pasti kita sudah melewati masa remaja kita ya. Mungkin kita nggak ingat lagi nih gimana sih ketika saya masa remaja mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu gitu. Nah tentu saja itu akan berangkat melihat kalau saya tadi lebih menspesifikkan ya, lebih mendetailkan kepada anak-anak remaja, bagaimana melihat perjumpaan Sakeus secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan aplikasikan ini, bagaimana sih perjumpaan remaja anak-anak KTB kita itu secara pribadi dengan Yesus. Ada nggak yang pernah mereka merasakan perjumpaan secara pribadi itu? Makanya tadi saya mengatakan, jangan dulu langsung kita giring terhadap hal-hal yang spektakuler gitu ya, hal-hal yang besar, ya pertobatan yang besar. Yang seperti sederhana saja dulu, coba seperti yang dibilang Kak Betty tadi ya. Jadi misalnya melalui hal-hal kecil itu dia bisa nggak merasakan ada perubahan yang dia rasakan, yang ternyata perubahan itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Ya, misalnya apalagi misalnya di ini kakak-kakak yang baru melepas sidikan anaknya. Ini kan sudah ada yang beberapa minggu, misalnya kayak Kail sudah berapa minggu toh Malua. Ada nggak perubahan yang mungkin yang kecil aja dulu kita lihat itu ya, kita pelan-pelan selidiki gitu kan? Saya pikir ada.
Nah, ketika ini kita arahkan terhadap satu perubahan yang kita maknai sebagai makna pertobatan, ya, perjumpaan dengan Kristus. Nah, tentu saja di sana dia akan semakin melihat dirinya bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu adalah perjumpaan dengan Yesus. Di dalam apa? Itu tadi yang selalu digambarkan tentang Injil Kerajaan Sorga itu, ya. Jadi memang di dalam pemahaman gereja secara besar, ya, kerajaan sorga itu selalu digambarkan di dalam satu tempat yang sangat sulit kita jangkau, satu gambaran kerajaan yang ternyata itu sangat meraihnya sangat begitu sulit. Tetapi saya selalu melihat dari kacamata Martin Luther. Ya, jadi ketika Martin Luther mengatakan di dalam dua Injil kerajaan, katanya kerajaan sorga dan kerajaan di dunia. Nah, bagaimana kehidupan gereja sekarang, kehidupan orang yang percaya sekarang mengalami perilaku-perilaku kerajaan sorga itu. Ya, jadi kalau misalnya Paulus katakan dalam Galatia 5 kan menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa? Buah-buah roh yang itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, di cara berbicara, cara bertindak, cara berperilaku di dalam kehidupannya setiap hari. Saya pikir ini yang harus kita lebih maknai lagi terhadap anak-anak kita, anak-anak adik-adik remaja, untuk melihat bahwa di dalam situasi kegalauan mereka, di dalam situasi kebimbangan mereka saat ini, kita harus katakan kepada mereka, Yesus sedang berjumpa dengan kehidupanmu secara pribadi. Jadi supaya dia melihat bahwa ya kadang pun dia kadang galau, kadang gimana gitu ya. Ya Yesus itu berada bersama dengan dia, dan berjumpa secara pribadi setiap saat dengan dia. Ya, jadi kalau dalam keseluruhan Alkitab kan selalu digambarkan itu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau kita mencarinya di dalam hidup setiap hari, ya selalu diperhadapkan dengan carilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang boleh, apa yang ada di dalam kehidupanmu. Ya, tapi menjadi satu penggambaran kata segenap hati itu merupakan penggambaran ada totalitas di sana. Artinya dia nggak bisa kita pisahkan dari hidup ini ke hidup yang ini. Hanya di situ dia berada, enggak. Dia hadir secara totalitas di dalam kehidupan anak-anak remaja itu. Nah, saya pikir itu yang lebih dimaksudkan lebih dalam lagi ya tentang yang nomor 2 itu perjumpaan Sakeus itu ternyata perjumpaan orang percaya, perjumpaan para remaja itu juga secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengatakan kepada mereka bahwa di dalam doa-doa pribadi mereka, ya, yang pasti mereka mau tidur berdoa, itu merupakan perjumpaan dengan Yesus. Ya, di dalam doa-doa mereka ketika mau belajar, mau menghadapi ujian, itu perjumpaan dia secara pribadi dengan Yesus. Itu perjumpaan secara pribadi yang ternyata itu akan dia hidupi di dalam kehidupannya. Nah, saya pikir bagi kita orang dewasa juga memahami hal yang sama, ya, relasi kita secara personal itu kepada Yesus, ya. Kalau saya lebih memaknainya, saya yakin setiap orang, setiap manusia itu punya rahasia pribadi yang bahkan kepada orang yang sangat kita kasih itu tidak kita kasih tahu. Setuju nggak dengan yang saya katakan itu? Bahkan kepada pacar pun nggak kita kasih tahu. Ya, tetapi kepada Tuhan kita berani ngasih tahu. Kan gitu kan? Apapun yang bergejolak di sini, misalnya gimana pun dekatnya Bang Rone dengan Kak Rina dalam persahabatan PDR, tapi ada itu yang disembunyikan yang tidak perlu orang lain tahu, yang kita hanya tahu dengan Tuhan. Iya kan Kak Rin? Setuju, Mang. Iya. Artinya saya pikir itu relasi pribadi ya. Jadi perjumpaan kita secara pribadi. Nah, coba kita
kita amati ya, kita teliti ketika kita berdoa secara pribadi itu. Ya, meskipun ada tetap doa secara komunal, secara keluarga, tetapi di samping doa-doa secara bersama itu karena kita mendoakan kepentingan bersama juga di sana, apa yang kita terima secara bersama, ya di samping itu juga kita pasti selalu berdoa secara pribadi kepada Tuhan, yang kita memohon sesuatu itu juga secara pribadi. Ya, jadi saya pikir itu merupakan perjumpaan kita secara pribadi, bagaimana Sakeus berjumpa secara pribadi di tengah-tengah yang komunal. Yang pasti nggak hanya Sakeus dengan Yesus di dalam rumah itu ya, ada orang banyak. Tetapi kenapa di dalam pertanyaan yang nomor 2, perjumpaan yang secara pribadi itu di tengah-tengah orang banyak itu artinya dia digerakkan dari hatinya. Jadi hatinya tergerak, mengatakan di dalam ayat yang ke-8 itu ada ada buah dari pertobatan yang dia lakukan. Buahnya apa? Dia akan membagikan apa yang dia miliki kepada setengah dari yang dia miliki kepada orang miskin. Ya, ketika dia merasa merugikan orang lain, dia akan mengembalikan itu empat kali lipat. Ya, jadi kembali kepada contoh yang dibilang Kak Betty, nggak usah dulu 4 kali lipat gitu kan. Misalnya kita bisa, ini anak-anak itu kita pancing. Ini kan orang tuamu sudah sekolahkan kau nih, beli pulsa untuk online. Berapa sih yang kau kembalikan kepada orang tua? Mengembalikannya dengan cara apa? Ya dengan cara belajar. Baik nggak dia belajar? Dipergunakan nggak kuotanya memang untuk sekolah? Atau dia hanya main Mobile Legend ya? Semua kuota yang diberikan itu hanya untuk Mobile Legend. Ya, ini bisa menjadi pertanyaan. Artinya apa yang diberikan kepada kita itu ternyata ada saatnya kita harus mengembalikan dalam ya mungkin ya dalam kelipatan ya. Lebudan alusan dari ya nanti aku kan belum kerja ini kakak abang kan gitu kan. Tapi cara mengembalikan itu dalam konteksnya remaja saya pikir itu ya, ketika orang tua mau kasih kuota, berapa sih yang kau kembalikan ke orang tuamu? Dengan cara apa? Ya ketika kuotamu itu kau pakai enggak dengan baik untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan gitu ya. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus menjumpai Sakeus ya di dalam ayat ke-8 lah ya, karena memang kehadiran anak manusia itu, kehadiran Yesus itu adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi yang hilang itu yang memang harus dicari ya. Kalau memang dia di situ ya nggak perlu dicari gitu kan. Satu dari ke-99 domba itu tetap dicari dulu yang satu yang hilang itu. Jadi siapakah yang hilang di dalam gambaran kehidupan kita yang sekarang? Ya itu tadi, orang yang merasa lonely, merasa kesepian, merasa dia punya dunia sendiri gitu ya. Nggak tahu abang kakak mengikuti pertandingan yang hari Sabtu itu yang sekolah minggu, preaching ya, beritakanlah firman Tuhan. Jadi saya pikir luar biasa anak-anak itu sekolah minggu sudah bisa mengaplikasikan teks bagaimana firman itu berbicara dalam kehidupan anak-anak. Jadi saya pikir juga itu bagian dari ini ya, dari bagian bagaimana kita mengajarkan mereka terhadap firman itu yang ya mulai semenjak dari dia kecil dia sudah dikenalkan akan firman Tuhan, dan itu senantiasa menjadi satu proses pembelajaran yang tidak pernah terputus. Saya selalu ingatkan itu kepada ya baik juga yang ini yang sudah selesai belajar katekisasi ini hanya awal. Saya bilang ke mereka, ini hanya proses awal kau masuk secara mandiri secara iman. Ya, sekarang keputusannya sudah di kau ya, lanjutkanlah kemandirian itu supaya semakin dewasa. Oke, itu aja dulu saya pikir Bang Ron, sampai halaman yang ketiga ya. Ya, Amang. Melihat ya, Amang, untuk penjabaran dari materi sermon kita malam ini, kita akan menutup sermon. Karin. Kita akan angkat pujian nanti, setelah lagu pujian nanti Amang menutup dalam doa.